Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus, jumpa lagi dalam renungan pagi hari ini. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kebenaran hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi ini tertulis dalam Yesaya 52 ayat 7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Saudara-saudara, firman Tuhan kali ini berbicara tentang betapa indahnya pembawa kabar baik. Saudara-saudara, keadaan umatnya ketika ayat ini disebutkan, yakni di tengah-tengah ke masa pembuangan di Babel, sekitar pada tahun 537 sebelum Masehi. Bagaimana dapat dikatakan bahwa Allah Sion telah menjadi raja? Bukankah Tuhan selamanya adalah raja? Sesungguhnya ia adalah raja kekekalan, seperti yang dituliskan dalam Wahyu 15 ayat 3. Namun, seruan Allahmu telah menjadi raja. Teks ini menggambarkan penghiburan bagi umatnya. Karena Yesaya menubuatkan tentang kejatuhan Babel dan kabar baik akan dipulihkannya keadaan umatnya yang terbuang dengan perjanjian untuk membangun kembali bait Allah di Yerusalem dan memulihkan ibadat murni hanya kepada Allah saja di sana. Bahwa berita itu sangat penting. Tentu dengan harapan berita itu dikatakan adalah kabar baik. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 7 yang mengacu kepada orang yang memberitakan pembebasan kepada orang tawanan di Babel. Hal ini melambangkan pemberitaan keselamatan melalui Mesias yang akan datang. Allahmu itu Raja, yaitu kerajaan Allah yang datang ke bumi. Bandingkan Markus 1 ayat 14-15. Saudara-saudara, merupakan suatu perwujudan Allah akan kembali memerintah di tengah-tengah umatnya sebagai Raja. Sebagaimana dalam Mazmur 97 ayat 1. Yesaya menyampaikan berita kesukaan atau kabar baik sebagai hamba Tuhan yang menyampaikannya dari puncak-puncak bukit tentang kedatangan seorang raja pembawa salum. Tentu ini menjadi kabar gembira bagi umat yang berada di pembuangan. Saudara-saudara, dalam suratnya kepada orang-orang Roma, Rasul Paulus mengutip Yesaya 52 ayat 7 ini untuk menonjolkan pentingnya pekerjaan pemberitaan kabar baik. Roma 10 ayat 15 seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Mengapa mereka dapat dikatakan indah? Yesaya berbicara seolah-olah sang utusan sedang berjalan mendekati Yerusalem dari pegunungan Yehuda di dekat situ. Saudara-saudara, sebagaimana Yesus dan murid-muridnya merupakan pemandangan yang indah kedatangan mereka bagi orang-orang yang lembut hati pada abad pertama. Pengikut Kristus juga dewasa ini merupakan pemandangan yang indah, yang menyenangkan bagi orang-orang yang rendah hati, yang mengindahkan kabar baik keselamatan. Oleh karena itu betapa indah mereka pembawa kabar baik yang mengabarkan berita damai. Kabar baik Yesus berisi ajaran damai sejahtera. Efesus 2 ayat 17. Mengabarkan berita selamat. Keselamatan hanya ditemukan dalam diri Yesus Kristus, yaitu ketika seorang mau bertobat dan percaya pada Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya kehadiran kita terlihat indah yang membawa kabar baik bagi sekitar kita, yaitu kabar keselamatan dan damai sejahtera dari Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.